Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primanggoda Perkasa, NPM 202191097 dari kelas C. Di sini saya akan mempraktikkan permainan dan olahraga. Cara passing dalam permainan sepak bola. Yang pertama, sikap awal posisi pemain menghadap ke bola. Lalu, salah satu kaki yang akan menendang diputar keluar agar kaki langsung menghadap ke arah bola. Lalu, beberapa hal yang diperhatikan dalam melakukan passing, yaitu kaki di samping bola dan kaki diayunkan dari belakang ke depan. Yang selanjutnya, tendang bola dengan menggunakan bagian dalam kaki. Saat melakukan passing dengan kaki bagian dalam, perkenaan bola tepat pada bagian dalam, mulai dari ibu jari hingga mata kaki dalam. Yang terakhir, ketika kaki bersentuhan dengan bola, mata sebaliknya tertuju ke arah bola. Ketika bola ditendang, kaki yang dipakai tetap melanjutkan ayunannya. Cara menggiring bola menggunakan punggung kaki. 1. Pandangan fokus terhadap pergerakan bola. 2. Satu kaki di depan, dekat dengan bola. Ketiga, satu kaki berada di belakang dengan lutut sedikit ditekuk. Keempat, satu kaki yang digunakan untuk menendang bola sedikit diangkat dan pergelangan kaki diluruskan. 5. Tendanglah bola dengan punggung kaki. 6. Tendanglah bola secara perlahan dan terputus setiap langkah. 7. Jaga jarak bola agar tetap dalam penguasaan. Teknik dasar dari lari jarak pendek. Yang pertama, posisi kepala dan leher rileks dan pandangan lurus fokus ke depan. Yang kedua, ketika berlari, tekuk siku pada posisi 90 derajat. Yang ketiga, saat lengan bergerak, jaga agar posisi bahu tetap stabil dan juga rileks. Yang keempat, ketika berlari, angkat lutut bagian depan serta luruskan kaki bagian belakang. Yang kelima, usahakan agar langkah kaki pendek namun tetap dalam kecepatan maksimum. Yang keenam, pada lari jarak pendek, tumpuan kaki saat berlari adalah ujung jari kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifil Sobandi. Saya dari kelas C dengan NPM 202191115 akan mempraktekkan kebugaran jasmani. Cara melakukan lunge. 1. Lebarkan kedua kaki hingga sejajar dengan bahu. 2. Langkahkan kaki kanan ke depan, kemudian tekuk lutut membentuk sudut 90 derajat, tahan selama 2 detik. 3.
mundur kembali, dan kembali ke posisi awal. 4. Lakukan hal yang sama pada kaki kiri. Ulangi sebanyak 8-12 kali untuk masing-masing kaki. Cara melakukan shuttle run atau lari bolak-balik. Pertama, lari bolak-balik dilakukan secepat mungkin sebanyak 6-8 kali dengan jarak 4-5 meter. Kedua, setiap kali pelari sampai pada suatu titik yang menjadi batas, maka secepat mungkin pelari harus mengubah arah untuk berlari ke batas lainnya. 3. Perlu diperhatikan bahwa jarak antara kedua titik tidak boleh terlalu jauh, serta jumlah pengulangan tidak terlalu banyak agar pelari tidak kelelahan. 4. Dalam latihan ini yang diperhatikan adalah kemampuan mengubah arah dengan cepat pada waktu bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagja Pratama, NPM 202191095. Di sini saya akan mempraktekkan senam keterampilan atau senam ketangkasan. Cara melakukan roll depan. 1. Buat posisi jongkok yang kuat tapi badan tetap rileks. 2. Letakkan telapak tangan di lantai tepat dengan telapak kaki. 3. Angkat pantat lalu arahkan kepala ke bagian depan di antara telapak tangan. 4. Tempelkan dagu ke dada lalu dorong kepala ke antara tangan dan mengangkat pantat lebih tinggi daripada kepala. 5. Tempelkan tulang punggung ke lantai atau matras dan biarkan tubuh bergerak ke depan. 6. Tambahkan dorongan dengan otot perut sesaat setelah berguling untuk kembali ke posisi awal. 7. Buat kuda-kuda untuk berdiri dengan membukukan badan dan menempelkan tangan ke lantai. 8. Kepala tertunduk, badan turun lebih rendah dan siku tangan ditekuk 45 derajat. 9. Buat tolakan dengan pergelangan kaki. 10. Dorong tubuh hingga kembali ke posisi jongkok atau berdiri. Langkah melakukan back roll. Yang pertama, tubuh dalam posisi jongkok. Kedua, kaki rapat dengan tumit agak sedikit diangkat. Kedua, kepala menunduk dan posisi dagu menyentuh dada. Kaki ditolakkan pada lantai ke arah belakang, dijadikan pendorong untuk menggulingkan badan. Ketiga, saat posisi punggung di matras, diletakkan tangan yang sudah ditekuk di samping telinga. Yang keempat, kaki diangkat dan diayunkan melewati kepala. Pada saat yang bersamaan, tangan digunakan sebagai tumpuan dan tolakan. Kelima, sudah berguling, posisikan tubuh kembali jongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiana Firmansyah, NPM 202191090 dari kelas C. Di sini saya akan mempraktikkan senam berirama. Langkah untuk melakukan gaya punggung adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisikan badan seperti telentang, perut dan dada menghadap ke langit-langit. Yang kedua, gerakan kaki ke atas dan ke bawah seperti mengepak. Dan yang ketiga, di saat yang sama,
Gerakan lengan ke belakang dalam gerakan kincir angin. Bab 11 penjelajahan lingkungan di sekitar sekolah. Yang pertama, mengenai perencanaan kegiatan penjelajahan. Sebelumnya, penjelajahan itu merupakan salah satu pendidikan yang dilaksanakan di luar kelas atau sekolah. Sekolah yaitu lingkungan dengan jarak 1000 meter dari letak sekolah. Biasanya untuk sekolah di pedesaan, lingkungan di sekitarnya meliputi pegunungan, sungai, danau, pantai, perkebunan, hutan, sawah, ladang, dan sebagainya. Sedangkan untuk sekolah di perkotaan, lingkungan sekolahnya biasanya perumahan, pertokoan, perkantoran, jalan raya, jalan tol, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaida Mahdu Muslan, NPM 202191109. Di sini saya akan menjelaskan bab budaya hidup sehat, di mana saya akan menjelaskan bahaya merokok bagi kesehatan dan juga bahaya minuman keras bagi kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahaya merokok bagi kesehatan. Bahaya merokok bagi kesehatan tubuh tidak perlu diragukan lagi. Berbagai penyakit berbahaya dapat disebabkan oleh kebiasaan buruk ini. Tak hanya perokok aktif, rokok juga berbahaya bagi siapapun yang menghirup asapnya atau perokok pasif. Kandungan zat kimia yang terdapat dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Ada beberapa bahaya merokok bagi kesehatan, diantaranya gangguan kardiovaskular. Selanjutnya, kerusakan otak, penyakit mulut dan tenggorokan, bau mulut, gigi bernoda, dan penyakit gusi merupakan efek yang kerap timbul akibat merokok, berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahaya minuman keras bagi kesehatan. Di antaranya, merusak hati. Fungsi hati dapat terganggu atau bahkan rusak jika Anda terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya, mengalami masalah sistem pencernaan. Mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama juga bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan pada saluran pencernaan. Bahaya alkohol yang dikonsumsi berlebih juga dapat menyebabkan luka di dinding lambung atau gastritis, bahkan kanker di saluran pencernaan. Selanjutnya, menurunnya fungsi otak. Fungsi otak bisa mengalami penurunan bila terlalu sering mengonsumsi alkohol. Hal ini dikarenakan bahaya alkohol dapat mengganggu kinerja zat kimiawi di otak yang berfungsi sebagai pengatur fungsi otak. Akibatnya, alkohol yang diminum berlebihan dapat menurunkan fungsi otak Anda, kehilangan koordinasi, berkurangnya refleks tubuh, menurunnya penglihatan, gangguan mood, mudah lupa, pingsan, hingga meningkatnya risiko stroke merupakan kondisi-kondisi yang sering terjadi pada otak Anda apabila terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya, risiko terkena penyakit jantung. Mengkonsumsi alkohol secara berlebih dapat memicu munculnya gangguan pada jantung seperti gangguan irama jantung, meningkatnya tekanan darah, melemahnya otot jantung, hingga meningkatnya risiko terjadinya penyakit jantung. Selanjutnya, yang terakhir, meningkatkan risiko kanker. Sebuah penelitian mengungkapkan kebiasaan mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko terkena berbagai jenis kanker. Ini dikarenakan alkohol diketahui memiliki sifat karsinogen, yang bisa merusak sel-sel di tubuh dan memicu munculnya penyakit kanker. Beberapa jenis kanker yang bisa muncul seperti kanker mulut dan tenggorokan, kanker leher, kanker hati, kanker payudara, kanker pankreas, dan juga kanker kolorektal. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.